Jack menatap mobil sedan putih di tempat parkir yang sepi. Matahari Texas membakar aspal hingga bergelombang seperti lautan panas. Dia berjalan santai menuju truk pikupnya setelah membeli kopi dingin. Suasana sore yang tenang di pusat perbelanjaan Dallas ini. Sesuatu bergerak di balik kaca gelap mobil sedan. Jack mengernyitkan dahi, merasa ada yang tidak beres dengan pemandangan itu. Suara rintihan lemah terdengar dari dalam mobil. Jendela tertutup rapat, tidak ada celah udara segar yang bisa masuk. Mata Jack membulat melihat anak anjing Golden Retriever kecil menempel di kaca belakang. Cakarnya meninggalkan jejak putus asa di permukaan. Jangan lupa berikan dukungan dengan menyukai video ini dan tinggalkan komentar. Nama Jack terukir di seragam mekanik yang sudah lusuh. Pria berusia 42 tahun ini telah memperbaiki ribuan mesin rusak sepanjang karirnya. Namun pemandangan di hadapannya kini membuat dadanya sesak. Anak anjing Golden Retriever berusia sekitar 4 bulan itu terengah-engah di balik kaca yang mengunci kebebasannya. Bulunya yang keemasan basah oleh keringat. Termometer digital di dashboard truknya menunjukkan angka 38 derajat Celcius. Jack menghitung dalam hati bahwa suhu di dalam mobil tertutup itu pasti sudah melampaui 50 derajat. Anak anjing itu menatapnya dengan mata yang mulai sayu. Dadanya naik turun dengan ritme yang tidak teratur. Jack merasakan adrenalin memompa darahnya dengan kencang. Dengan jari yang gemetar, Jack mengeluarkan ponselnya dan menelepon layanan darurat. Suaranya bergetar saat menjelaskan situasi kepada operator. Plat nomor mobil, alamat yang tepat, deskripsi kondisi anak anjing. Dia memberikan semua detail yang bisa dipikirkannya. Operator memastikan tim penyelamat sedang dalam perjalanan. Jack tidak menutup sambungan telepon sampai yakin bantuan akan segera datang. Jack berlutut di samping mobil sedan putih itu. Tangannya menekan kaca dengan lembut. Dalam hatinya dia berdoa agar anak anjing itu bisa bertahan. Suaranya bergetar saat berbisik melalui kaca. "Bertahanlah, gadis manis. Bantuan sedang datang." Anak anjing itu menatapnya sekilas sebelum kepalanya terjatuh lemas. Jack merasakan air mata mulai membasahi pipinya. Dia tidak akan meninggalkan tempat itu. Beberapa orang lewat dan menatap Jack dengan pandangan bingung. Seorang wanita berjas hitam berhenti sejenak. "Hanya seekor anjing," katanya sambil mengangkat bahu. Jack merasakan amarah membakar dadanya. Dia bangkit berdiri dengan mata berkilat. Ini makhluk hidup yang tak berdosa. Dia pantas diselamatkan. Wanita itu terburu-buru pergi setelah melihat ekspresi Jack yang begitu serius. Jack kembali berjongkok di samping mobil. Dia mulai bercerita dengan suara pelan. "Namaku Jack," bisiknya. "Aku punya rumah dengan halaman luas dan mangkuk air dingin menunggu. Kamu hanya perlu bertahan sebentar lagi." Anak anjing itu membuka mata sekilas. Telinganya berkedut mendengar suara Jack. Meski tak bisa menjawab, Jack merasa ada koneksi yang terbentuk di antara mereka melalui kaca yang memisahkan. Suara sirene darurat mulai terdengar di kejauhan. Jack berdiri dan melambaikan tangannya dengan semangat. Jantungnya berdebar keras menanti kedatangan tim penyelamat. Anak anjing itu semakin lemas. Lidahnya menjulur kering dari mulutnya. Jack merasakan kepanikan yang dalam. Dia takut bantuan datang terlambat. Sirene semakin keras dan semakin dekat. Jack berharap ini adalah jawaban atas doanya. Dua petugas pemadam kebakaran melompat turun dari kendaraan mereka. Mereka bergerak cepat dengan membawa peralatan khusus. Jack menunjuk ke arah mobil sambil menjelaskan kondisi anak anjing. Salah satu petugas mengintip melalui kaca dan menggeleng prihatin. "Dehidrasi parah," katanya kepada rekannya. "Mereka harus bekerja cepat." Jack mundur memberikan ruang tetapi tetap mengawasi setiap gerakan mereka dengan cemas. Petugas pertama menggunakan alat khusus untuk membuka kunci pintu. Gerakan tangannya terampil dan hati-hati. Petugas kedua bersiap dengan handuk basah dan botol air. Bunyi klik terdengar saat kunci pintu berhasil dibuka. Udara panas langsung menyembur keluar seperti membuka pintu oven. Jack menahan napas melihat kondisi anak anjing yang terbaring lemah di sudut kursi belakang. Momen yang menentukan telah tiba. Petugas pemadam mengangkat anak anjing dengan sangat hati-hati. Tubuhnya lemas seperti boneka kain. Napasnya begitu lemah hingga hampir tidak terlihat. Jack mengulurkan tangan dan petugas menyerahkan anak anjing itu kepadanya. Saat Jack menggendongnya, dia merasakan kehangatan yang tidak wajar dari tubuh mungil itu.
Bulunya terasa seperti terbakar. Namun yang terpenting, jantungnya masih berdetak meski sangat lemah. Dalam perjalanan menuju tempat perawatan hewan darurat, Jack terus berbisik kata-kata penyemangat. "Kamu sudah aman sekarang. Sayang, aku akan menemanimu." Anak anjing itu mengeluarkan suara rintihan kecil yang terdengar seperti ucapan terima kasih. Jack memeluknya erat sambil berusaha memberikan kehangatan yang menenangkan. Dia bertekad tidak akan meninggalkan anak anjing ini sendirian lagi. Tim medis di klinik hewan Dallas sudah bersiap dengan peralatan lengkap. Mereka langsung membawa anak anjing ke ruang perawatan intensif. Jack mengikuti sejauh yang diizinkan. Salah satu dokter hewan menjelaskan bahwa kondisinya kritis namun masih ada harapan. Anak anjing ini memiliki semangat hidup yang kuat. Jack duduk di ruang tunggu dengan hati yang berdebar. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Seorang perawat mendekati Jack dengan senyum tipis. Dia meminta Jack mengisi formulir saksi untuk laporan penyelamatan. Jack menulis dengan tangan yang masih gemetar. Matanya sesekali melirik ke arah ruang perawatan. Dia berharap anak anjing itu bisa merasakan kehadirannya meski terpisah dinding. Dalam hati Jack berjanji akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan anak anjing itu pulih sepenuhnya. 2 jam kemudian, dokter hewan keluar dari ruang perawatan. Ekspresi wajahnya menenangkan. Kondisinya stabil sekarang. Dia sedang beristirahat. Jack berdiri terlalu cepat hingga hampir kehilangan keseimbangan. Dia bertahan lebih lama dari yang kami perkirakan. Kamu datang tepat waktu. Jack merasakan lega yang luar biasa. Anak anjing itu telah melewati malam tergelapnya. Kini saatnya untuk proses pemulihan yang panjang. Malam itu Jack tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, dia melihat jejak cakar kecil di kaca mobil. Dia membayangkan betapa putus asanya anak anjing itu menanti pertolongan. Pagi-pagi sekali Jack sudah kembali ke klinik. Perawat yang bertugas tersenyum melihatnya datang. "Sepertinya kamu sudah dinanti," katanya sambil menuntun Jack ke ruang pemulihan. Anak anjing itu sudah bangun dan terlihat lebih segar. Saat Jack memasuki ruang pemulihan, anak anjing itu langsung mengangkat kepala. Telinganya tegak mendengar suara langkah kaki yang familiar. Jack berlutut di samping kandang kecil. "Halo, cantik. Bagaimana perasaanmu hari ini?" Anak anjing itu mendekat dan menjilat tangan Jack dengan lidah yang masih terasa hangat. Momen pertemuan kembali itu terasa seperti keajaiban. Jack merasakan ikatan yang semakin kuat terbentuk di antara mereka. Dokter hewan menjelaskan bahwa anak anjing itu tidak memiliki microchip identifikasi. Tidak ada yang menelepon untuk mencarinya. Jack merasakan campuran sedih dan marah. Bagaimana bisa seseorang meninggalkan makhluk yang begitu manis? Dia memutuskan untuk terus mengunjungi anak anjing itu setiap hari. Mungkin dia memang ditakdirkan untuk menemukannya. Jack mulai membayangkan anak anjing itu tinggal di rumahnya. Pada hari ketiga, anak anjing itu sudah bisa berdiri meski masih goyah. Kakinya gemetar namun semangatnya mulai kembali. Jack memberinya nama Bella karena dia sangat cantik meski telah melewati penderitaan. Bella mengibaskan ekornya pelan saat mendengar nama barunya. Jack tersenyum lebar melihat reaksi positif itu. Nama Bella cocok sekali untuknya. Mereka mulai mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Jack mulai membawa mainan kecil dan camilan sehat untuk Bella. Dia menghabiskan waktu berjam-jam duduk di samping kandang sambil bercerita tentang hidupnya. Bella mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya yang coklat keemasan menatap Jack dengan penuh kepercayaan. Jack merasa hidupnya yang monoton mulai berubah. Kehadiran Bella membawa warna baru yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Suatu sore, salah satu perawat menunjukkan video yang viral di media sosial. Itu rekaman saat Jack menggendong Bella yang lemas setelah diselamatkan. Video itu sudah ditonton jutaan kali dengan ribuan komentar menyentuh. Orang-orang menyebut Bella sebagai malaikat jendela yang berhasil diselamatkan. Jack terkejut melihat reaksi publik yang begitu besar. Dia tidak pernah menyangka momen penyelamatan itu akan menyentuh hati begitu banyak orang. Surat-surat dan kartu ucapan mulai berdatangan ke klinik hewan. Anak-anak dari berbagai sekolah mengirim gambar dan pesan penyemangat untuk Bella. Jack membacakan setiap surat dengan suara lembut. Bella mendengarkan sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Jack. Dukungan dari orang-orang yang tidak dikenal membuat Jack semakin yakin bahwa dia harus mengadopsi Bella. Mereka sudah menjadi keluarga tanpa disadari. Ketika Bella sudah cukup sehat untuk diadopsi,
Beberapa keluarga tertarik untuk mengadopsinya. Namun setiap kali ada calon keluarga angkat yang datang, Bella selalu kembali ke sisi Jack. Dia tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada orang lain. Jack menyadari bahwa Bella sudah memilihnya sejak awal. Ikatan di antara mereka terlalu kuat untuk dipisahkan. Keputusan untuk mengadopsi Bella menjadi semakin jelas. Proses adopsi berlangsung lancar. Jack menandatangani semua dokumen yang diperlukan dengan perasaan bahagia. Bella akan pulang bersamanya hari ini. Perawat klinik memberikan tas berisi obat-obatan, makanan khusus, dan mainan untuk Bella. Jack memasang kalung merah dengan liontin berbentuk hati di leher Bella. Sekarang dia resmi menjadi bagian dari keluarga Jack. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Perjalanan pulang ke rumah Jack terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bella duduk tenang di kursi penumpang sambil sesekali menatap Jack. Dia tampak memahami bahwa hidup barunya baru saja dimulai. Jack mengelus kepalanya dengan lembut. "Selamat datang di rumah, Bella." Mereka berdua siap memulai petualangan baru sebagai keluarga. Rumah Jack tidak akan pernah sepi lagi. Rumah Jack memiliki halaman belakang yang luas dengan rumput hijau dan pohon oak tua. Bella langsung menjelajahi setiap sudut dengan penuh semangat. Dia berlari-lari kecil sambil mengendus aroma baru. Jack membuatkan tempat tidur khusus di samping tempat tidurnya. Bella langsung mengerti bahwa itu adalah tempatnya. Malam pertama di rumah baru berlalu dengan tenang dan damai. Keesokan paginya, Jack membawa Bella ke bengkel tempatnya bekerja. Para pelanggan langsung jatuh cinta pada Bella yang ramah dan ceria. Beberapa bahkan mengenalinya dari video viral. Bella menjadi maskot tidak resmi bengkel Jack. Dia duduk manis di pojok ruangan sambil mengawasi Jack bekerja. Kehadiran Bella membuat suasana kerja menjadi lebih menyenangkan. Bella menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membaca emosi Jack. Ketika Jack sedang stres mengerjakan mobil yang rusak parah, Bella akan mendekat dan meletakkan kepalanya di kakinya. Sentuhan lembut itu selalu berhasil menenangkan Jack. Dia merasa beruntung memiliki teman setia seperti Bella. Mereka saling melengkapi dengan cara yang sempurna. Suatu sore, Jack memutuskan untuk mengajak Bella jalan-jalan ke taman kota. Bella sangat senang melihat anak-anak bermain di playground. Beberapa anak mengenalinya dari video dan meminta izin untuk mengelusnya. Bella dengan sabar membiarkan anak-anak kecil itu bermain dengannya. Jack bangga melihat Bella bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dia benar-benar anjing yang istimewa. Malam itu, Jack merenungkan perjalanan hidup yang telah berubah drastis. 3 bulan lalu dia hanya seorang mekanik yang hidup sendiri dengan rutinitas yang membosankan. Kini dia memiliki Bella yang membawa kehangatan dan makna baru dalam hidupnya. Jack mengelus bulu Bella yang tidur nyenyak di sampingnya. Dia bersyukur pada takdir yang mempertemukan mereka di tempat parkir itu. Bella mulai menunjukkan bakat khusus dalam membantu Jack di bengkel. Dia bisa merasakan ketika ada pelanggan yang sedang kesal atau khawatir. Bella akan mendekati mereka dengan lembut dan membuat mereka tersenyum. Reputasi bengkel Jack semakin baik karena pelanggan merasa nyaman dengan kehadiran Bella. Dia tidak hanya menjadi teman Jack tetapi juga partner bisnis yang berharga. Suatu pagi, seorang jurnalis dari stasiun televisi lokal datang ke bengkel. Mereka ingin membuat liputan tentang kisah penyelamatan Bella. Jack awalnya ragu tetapi kemudian setuju karena bisa memberikan pesan penting tentang kepedulian terhadap hewan. Wawancara berlangsung dengan Bella duduk manis di sampingnya. Kisah mereka menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli pada hewan yang membutuhkan bantuan. Setelah tayangan di televisi, bengkel Jack dikunjungi banyak orang yang ingin bertemu Bella. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pelanggan tetap. Jack memutuskan untuk membuka program khusus di mana sebagian keuntungan bengkel akan disumbangkan untuk shelter hewan. Bella tanpa sadar telah menjadi duta yang mempromosikan kepedulian terhadap hewan terlantar. Dampak positifnya semakin meluas. Bella yang dulunya hampir kehilangan nyawa kini menjadi simbol harapan dan kebaikan. Dia sering diundang ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya merawat hewan. Jack selalu menemani Bella dalam setiap kunjungan. Mereka menjadi tim yang solid dalam menyebarkan pesan kasih sayang. Anak-anak selalu antusias bertemu dengan Bella yang terkenal itu. Suatu hari, Jack menerima telepon dari produser acara televisi nasional. Mereka ingin mengundang Jack dan Bella untuk tampil di acara pagi yang populer. Jack merasa gugup tetapi Bella tampak tenang dan percaya diri. Penampilan mereka di televisi nasional mendapat respons yang luar biasa.
Ribuan email dan pesan dukungan berdatangan dari seluruh negeri. Kisah Bella telah menyentuh hati jutaan orang. Dengan popularitas yang semakin meningkat, Jack mendapat tawaran untuk menulis buku tentang perjalanan hidupnya dengan Bella. Dia awalnya ragu karena bukan penulis profesional. Namun dengan bantuan editor yang berpengalaman, Jack berhasil menuangkan kisah mereka dalam bentuk buku. Buku berjudul Bella dan Jendela Harapan menjadi bestseller dalam waktu singkat. Semua royalti disumbangkan untuk organisasi penyelamatan hewan. Jack dan Bella sering diundang ke berbagai acara amal. Mereka menjadi wajah kampanye nasional untuk pencegahan penelantaran hewan. Bella dengan sabar mengikuti setiap acara sambil tetap ceria dan ramah. Jack bangga melihat Bella bisa memberikan dampak positif yang begitu besar. Mereka telah menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih peduli pada sesama makhluk hidup. 1 tahun setelah penyelamatan, Jack dan Bella kembali ke tempat parkir tempat mereka pertama kali bertemu. Kini tempat itu telah dipasang papan peringatan tentang bahaya meninggalkan hewan di dalam mobil. Jack memeluk Bella dengan penuh haru. Mereka berdua telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Dari momen tergelap hingga menjadi simbol harapan dan kebaikan. Ikatan di antara mereka semakin kuat setiap harinya. Bella kini berusia 15 bulan dan telah tumbuh menjadi anjing yang sehat dan bahagia. Dia tidak pernah melupakan masa lalunya tetapi juga tidak terbebani olehnya. Jack sering melihat Bella menatap jendela dengan tenang seolah mengingat perjalanan hidupnya. Namun kini tatapan itu penuh dengan kedamaian dan rasa syukur. Bella telah belajar bahwa tidak semua jendela adalah penjara. Suatu malam, Jack bermimpi tentang hari penyelamatan itu. Dia melihat dirinya berjalan melewati mobil itu tanpa berhenti. Dalam mimpi, dia terus berjalan dan meninggalkan Bella sendirian. Jack terbangun dengan keringat dingin. Dia langsung mencari Bella dan menemukannya tidur nyenyak di tempat tidurnya. Jack mengelus kepalanya dengan lembut. Dia bersyukur pada takdir yang membuatnya berhenti dan peduli pada hari itu. Jack memutuskan untuk memulai yayasan non-profit yang fokus pada penyelamatan hewan terlantar. Nama yayasannya adalah Bella's Window Foundation. Tujuannya adalah memberikan pertolongan darurat untuk hewan yang membutuhkan dan mengedukasi masyarakat tentang kepedulian terhadap hewan. Bella menjadi maskot resmi yayasan tersebut. Mereka mulai mengorganisir program-program penyelamatan di seluruh Texas. Yayasan yang didirikan Jack berkembang pesat. Banyak relawan yang bergabung dan sumbangan terus berdatangan. Mereka berhasil menyelamatkan ratusan hewan terlantar dalam setahun pertama. Jack merasa hidupnya telah menemukan tujuan yang lebih besar. Bella selalu menemaninya dalam setiap misi penyelamatan. Dia seperti memberikan keberanian dan semangat kepada hewan-hewan yang diselamatkan. Dalam salah satu misi penyelamatan, Jack dan timnya menemukan 5 anak anjing yang ditinggalkan di kota kardus di bawah jembatan. Kondisi mereka sangat lemah dan membutuhkan perawatan intensif. Bella langsung mendekat dan menjilati anak-anak anjing itu dengan lembut seolah memberikan kekuatan. Jack terharu melihat Bella yang dengan instingtif merawat sesama. Kelima anak anjing itu berhasil diselamatkan dan mendapat keluarga angkat. Media sosial yayasan Jack semakin populer. Setiap video penyelamatan yang dibagikan selalu viral dan mendapat dukungan luas. Bella menjadi influencer positif yang menginspirasi jutaan orang. Jack sering mendapat pesan dari orang-orang yang terinspirasi untuk mengadopsi hewan terlantar atau menjadi relawan. Dampak dari kisah Bella telah menyebar ke seluruh dunia. Mereka menjadi simbol gerakan global untuk perlindungan hewan. Suatu hari, Jack menerima surat dari seorang gadis kecil bernama Sarah yang tinggal di California. Dia menulis bahwa setelah melihat video Bella, dia berhasil meyakinkan orang tuanya untuk mengadopsi anjing dari shelter. Kini dia memiliki teman bermain yang setia. Jack membacakan surat itu untuk Bella sambil mengelus kepalanya. Ini adalah salah satu dari ribuan cerita positif yang terinspirasi oleh perjalanan mereka. Jack menyadari bahwa misinya bersama Bella telah berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Mereka tidak hanya menyelamatkan hewan secara fisik tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap kepedulian. Bella yang dulunya hampir kehilangan harapan kini menjadi sumber harapan bagi banyak makhluk hidup. Jack merasakan kebanggaan yang mendalam atas pencapaian mereka. Perjalanan yang dimulai dari momen keputusasaan kini berubah menjadi gerakan kebaikan. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Bella kini berusia 2 tahun dan telah menjadi anjing yang dewasa dan bijaksana.
Dia memiliki kemampuan luar biasa dalam merasakan emosi manusia dan hewan lain. Jack sering membawanya ke rumah sakit anak untuk terapi hewan. Bella dengan sabar membiarkan anak-anak kecil yang sedang sakit mengelus bulunya. Senyum yang terpancar dari wajah anak-anak itu membuat Jack semakin yakin bahwa misi mereka sangat bermakna. Dalam kunjungan ke sebuah rumah sakit, Jack bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Tommy yang sedang menjalani kemoterapi. Tommy sangat takut dan sedih karena harus kehilangan rambutnya. Bella mendekati Tommy dan meletakkan kepalanya di pangkuan anak itu. Tommy mulai tersenyum dan bercerita tentang anjing yang dulu dipeliharanya. Bella mendengarkan dengan penuh perhatian seolah memahami setiap kata yang diucapkan Tommy. Setelah beberapa kunjungan, Tommy mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Dia lebih semangat menjalani perawatan dan tidak lagi takut. Orang tua Tommy berterima kasih kepada Jack dan Bella karena telah memberikan kekuatan baru untuk anaknya. Jack menyadari bahwa kekuatan penyembuhan Bella tidak terbatas pada hewan saja. Dia juga bisa menyembuhkan jiwa manusia yang terluka. Kisah Tommy dan Bella menjadi viral di media sosial. Rumah sakit mulai mengundang Jack dan Bella untuk rutin mengunjungi pasien-pasien anak. Program terapi hewan yang mereka jalankan mendapat apresiasi dari para dokter dan psikolog. Bella telah membuka jalan baru dalam dunia terapi penyembuhan. Jack merasa hidupnya semakin bermakna dengan setiap jiwa yang mereka sentuh. Jack memutuskan untuk memperluas program yayasannya dengan membuka pusat pelatihan untuk anjing terapi. Bella menjadi instruktur utama yang mengajarkan anjing-anjing lain cara berinteraksi dengan manusia yang membutuhkan. Kemampuan alami Bella dalam memberikan kenyamanan dan ketenangan menjadi contoh bagi anjing-anjing lain. Program pelatihan ini mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Suatu hari, Jack menerima telepon dari Gedung Putih. Mereka mengundang Jack dan Bella untuk hadir dalam acara penghargaan untuk aktivis sosial. Jack tidak percaya bahwa kisah mereka telah sampai ke telinga pemerintah. Bella tampak tenang ketika mereka tiba di Washington DC. Dia berjalan dengan anggun di karpet merah seolah sudah terbiasa dengan kemewahan. Jack bangga melihat Bella yang dulu hampir mati kini berdiri di tempat yang paling terhormat. Dalam pidato penerimaannya, Jack bercerita tentang perjalanan mereka yang dimulai dari tempat parkir yang panas. Dia menekankan bahwa kebaikan dimulai dari kepedulian kecil yang tulus. Bella duduk manis di sampingnya sambil sesekali mengibaskan ekor. Audiens memberikan tepuk tangan yang meriah. Jack merasakan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Mereka telah membuktikan bahwa satu tindakan kebaikan bisa mengubah dunia. Setelah acara di Gedung Putih, Jack dan Bella kembali ke Texas dengan semangat yang semakin berkobar. Mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk terus menyebarkan pesan kasih sayang. Yayasan mereka mulai membuka cabang di berbagai negara bagian. Bella menjadi duta internasional untuk gerakan penyelamatan hewan. Jack tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah sedemikian dramatis. Jack sering merenung tentang momen penyelamatan itu. Bagaimana jika dia tidak berhenti? Bagaimana jika dia hanya berjalan lewat seperti orang lain? Bella seolah merasakan kegelisahan Jack. Dia mendekati dan menempelkan hidungnya ke tangan Jack. Tatapan matanya seolah berkata bahwa semua sudah terjadi sesuai rencana. Jack tersenyum dan mengelus kepala Bella. Mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Dalam sebuah wawancara televisi, Jack ditanya tentang pesan yang ingin disampaikan kepada dunia. Dia menjawab dengan suara yang bergetar. Setiap makhluk hidup pantas mendapat kasih sayang dan perhatian. Kita tidak pernah tahu bagaimana satu tindakan kecil bisa mengubah hidup seseorang atau bahkan dunia. Bella menjadi bukti bahwa kebaikan selalu menang atas ketidakpedulian. Jack berharap kisah mereka bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli. Yayasan Bella's Window Foundation kini telah menyelamatkan lebih dari 5.000 hewan terlantar. Mereka memiliki jaringan shelter di seluruh Amerika Serikat. Jack sering bepergian untuk mengawasi operasional yayasan tetapi Bella selalu menemaninya. Dia telah menjadi co-founder yang setia. Setiap hewan yang diselamatkan mendapat kesempatan untuk hidup dengan layak berkat usaha mereka. Bella mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan meski masih penuh energi. Bulunya mulai beruban di sekitar moncong dan gerakannya tidak secepat dulu. Jack menyadari bahwa waktu bersama Bella sangat berharga. Dia mulai mengurangi jadwal perjalanan dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Bella tampak menghargai perhatian ekstra yang diberikan Jack. Ikatan di antara mereka semakin dalam. Suatu sore, Jack dan Bella duduk di halaman belakang rumah sambil menikmati matahari terbenam.
Jack merenungkan perjalanan luar biasa yang telah mereka tempuh bersama. Dari penyelamatan yang dramatis hingga menjadi inspirasi global. Bella meletakkan kepalanya di pangkuan Jack sambil memejamkan mata. Momen ketenangan ini terasa sangat berharga. Jack berjanji akan terus menjaga Bella sampai akhir hayatnya. Jack memutuskan untuk menulis buku kedua yang berfokus pada pelajaran hidup yang dipelajarinya dari Bella. Buku tersebut berisi refleksi mendalam tentang kesetiaan, keberanian, dan kekuatan cinta. Bella sering duduk di sampingnya saat Jack menulis. Dia seolah memberikan inspirasi untuk setiap kata yang dituliskan. Buku kedua ini juga menjadi bestseller dan mendapat apresiasi dari para kritikus sastra. Dalam sebuah festival buku, Jack bertemu dengan seorang penulis terkenal yang mengaku terinspirasi oleh kisah Bella. Penulis tersebut mengatakan bahwa Bella telah mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Jack merasa bangga mendengar pengakuan tersebut. Bella telah menjadi muse untuk banyak karya seni dan literatur. Pengaruhnya dalam dunia kreatif semakin meluas. Bella kini berusia 5 tahun dan telah menjadi legenda hidup. Dia sering diundang ke berbagai universitas untuk menjadi studi kasus dalam mata kuliah psikologi dan terapi hewan. Para mahasiswa selalu antusias bertemu dengan Bella yang terkenal. Jack bangga melihat Bella yang dengan tenang menghadapi perhatian akademis. Dia benar-benar anjing yang luar biasa dalam segala aspek. Suatu hari, Jack menerima kabar bahwa sebuah sekolah dasar di California akan dinamai sesuai nama Bella. Sekolah tersebut fokus pada pendidikan karakter dan kepedulian terhadap lingkungan. Jack dan Bella diundang untuk hadir dalam acara peresmian. Bella tampak memahami kehormatan yang diberikan kepadanya. Dia berjalan dengan anggun saat memotong pita peresmian. Jack merasakan kebanggaan yang tidak terhingga. Dalam pidato peresmian sekolah, Jack bercerita tentang nilai-nilai yang diajarkan Bella. Keberanian dalam menghadapi kesulitan, kesetiaan dalam persahabatan, dan kekuatan dalam memberikan harapan. Anak-anak sekolah mendengarkan dengan penuh perhatian. Bella duduk di panggung sambil sesekali mengibaskan ekor. Dia telah menjadi simbol pendidikan karakter yang hidup. Jack mulai merasakan bahwa misinya bersama Bella telah mencapai puncaknya. Mereka telah berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap kepedulian hewan. Ribuan hewan telah diselamatkan dan jutaan orang telah terinspirasi. Jack merasa bersyukur atas perjalanan yang luar biasa ini. Bella telah mengajarkannya bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang memberikan manfaat bagi orang lain. Bella mulai menunjukkan tanda-tanda ingin lebih banyak beristirahat. Dia masih aktif tetapi lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Jack memutuskan untuk mengurangi jadwal publik dan lebih fokus pada kebahagiaan Bella. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di taman, bermain di halaman, dan menikmati momen kebersamaan. Jack menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal sederhana. Dalam sebuah wawancara dokumenter, Jack ditanya tentang warisan yang ingin ditinggalkan Bella. Jack menjawab dengan suara yang penuh emosi. Bella telah mengajarkan dunia bahwa setiap makhluk hidup memiliki nilai yang sama. Dia membuktikan bahwa cinta dan kepedulian bisa mengubah segalanya. Jack berharap pesan Bella akan terus hidup dalam hati setiap orang yang mendengar kisahnya. Bella kini berusia 6 tahun dan masih menjadi anjing yang bahagia meski sudah mulai tua. Dia masih suka bermain dengan anak-anak dan memberikan terapi untuk orang yang membutuhkan. Jack selalu menemaninya dalam setiap aktivitas. Mereka telah menjadi tim yang tidak terpisahkan. Ikatan di antara mereka telah melampaui hubungan antara manusia dan hewan. Mereka adalah sahabat sejati. Suatu malam, Jack bermimpi tentang masa depan. Dia melihat Bella yang sudah tua tetapi masih bahagia. Mereka duduk di teras rumah sambil menikmati angin sore. Jack terbangun dengan perasaan damai. Dia mengelus Bella yang tidur di sampingnya. Apapun yang terjadi di masa depan, Jack siap menghadapinya bersama Bella. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir. Jack memutuskan untuk membuat film dokumenter tentang perjalanan hidupnya dengan Bella. Film tersebut akan menjadi warisan untuk generasi mendatang. Bella tampak nyaman saat proses syuting. Dia sudah terbiasa dengan kamera dan perhatian media. Jack berharap film tersebut bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli pada hewan terlantar. Produksi film berjalan lancar dengan dukungan dari banyak pihak. Film dokumenter tentang Bella mendapat sambutan yang luar biasa dari kritikus dan penonton. Film tersebut memenangkan beberapa penghargaan internasional. Jack dan Bella hadir dalam berbagai acara penghargaan.
Bella selalu tenang dan anggun dalam setiap acara. Jack bangga melihat Bella yang telah menjadi bintang internasional. Namun yang terpenting, pesan mereka telah sampai ke seluruh dunia. Bella mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan yang lebih jelas. Dia masih aktif tetapi lebih suka tidur dan beristirahat. Jack memberikan perhatian ekstra untuk memastikan Bella merasa nyaman. Dia membawa Bella ke dokter hewan secara rutin untuk memantau kesehatannya. Jack berjanji akan merawat Bella dengan sepenuh hati sampai akhir hayatnya. Kasih sayang mereka semakin dalam seiring berjalannya waktu. Dalam sebuah acara penghargaan tahunan yayasan, Jack memberikan pidato yang mengharukan. Dia bercerita tentang perjalanan panjang yang telah ditempuhnya bersama Bella. Dari penyelamatan yang dramatis hingga menjadi inspirasi global. Bella duduk di sampingnya sambil sesekali menatap Jack dengan mata yang penuh kasih sayang. Audiens memberikan standing ovation yang panjang. Jack merasakan emosi yang mendalam. Jack mulai mempersiapkan rencana untuk masa depan yayasan setelah Bella tidak lagi aktif. Dia merekrut tim yang solid untuk melanjutkan misi penyelamatan hewan. Bella tetap menjadi inspirasi utama untuk setiap program yang dikembangkan. Jack yakin bahwa warisan Bella akan terus hidup melalui yayasan yang telah dibangun. Misi mereka akan berlanjut untuk generasi mendatang. Bella kini berusia 7 tahun dan masih menjadi anjing yang dicintai banyak orang. Dia masih suka bertemu dengan anak-anak dan memberikan kebahagiaan. Jack selalu menemaninya dalam setiap interaksi. Mereka telah menjadi tim yang legendaris dalam dunia penyelamatan hewan. Ikatan di antara mereka telah menjadi contoh untuk hubungan antara manusia dan hewan. Suatu pagi, Jack menemukan Bella yang tampak lebih lemah dari biasanya. Dia membawa Bella ke dokter hewan untuk pemeriksaan menyeluruh. Dokter menjelaskan bahwa Bella mengalami penurunan fungsi organ karena usianya. Jack merasakan kepanikan yang mendalam. Dia tidak siap kehilangan Bella. Dokter menyarankan untuk memberikan perawatan terbaik dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Jack berjanji akan melakukan apapun untuk Bella. Jack mengambil cuti dari semua aktivitas publiknya untuk merawat Bella. Dia menghabiskan setiap menit bersama sahabat terbaiknya. Mereka duduk di taman, bermain di halaman, dan menikmati momen kebersamaan. Bella tampak menghargai perhatian ekstra yang diberikan Jack. Dia masih tersenyum dan mengibaskan ekor meski gerakannya sudah melambat. Jack merasakan setiap detik bersama Bella sangat berharga. Bella mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa waktunya semakin dekat. Dia masih makan dan minum tetapi lebih banyak tidur. Jack duduk di sampingnya sambil mengelus bulunya yang sudah beruban. Dia bercerita tentang kenangan indah yang telah mereka lalui bersama. Bella mendengarkan dengan mata yang penuh kasih sayang. Jack merasakan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak ingin berpisah dengan Bella. Dalam malam yang tenang, Jack berbisik pada Bella yang tidur di sampingnya. "Terima kasih telah mengubah hidupku. Sayang, kamu telah mengajarkanku arti cinta sejati dan kepedulian." Bella membuka mata sebentar dan menjilat tangan Jack. Gestur kecil itu terasa seperti ucapan terima kasih. Jack memeluk Bella dengan lembut. Mereka berbagi momen yang sangat intim dan bermakna. Jack memutuskan untuk mengundang teman-teman terdekat dan keluarga untuk bertemu Bella untuk terakhir kalinya. Bella tampak senang melihat orang-orang yang dicintainya. Dia masih bisa tersenyum dan mengibaskan ekor meski dengan gerakan yang lambat. Setiap orang yang datang merasakan kehangatan dan kasih sayang yang dipancarkan Bella. Jack bersyukur bahwa Bella dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Pada pagi yang cerah, Jack membawa Bella ke tempat parkir tempat mereka pertama kali bertemu. Bella tampak memahami makna tempat tersebut. Dia berjalan pelan sambil mengendus aroma yang familiar. Jack duduk di samping Bella sambil menatap langit biru. Mereka menghabiskan waktu dalam keheningan yang penuh makna. Bella meletakkan kepalanya di pangkuan Jack. Momen yang sangat berharga dan mengharukan. Bella mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah siap untuk pergi. Dia tampak damai dan tidak kesakitan. Jack membawa Bella ke dokter hewan untuk memastikan dia nyaman. Dokter menjelaskan bahwa Bella telah menjalani hidup yang luar biasa dan bahagia. Jack merasakan campuran sedih dan bangga. Bella telah membuktikan bahwa hidup yang bermakna tidak diukur dari panjangnya waktu tetapi dari dampak yang diberikan. Dalam malam yang sunyi, Jack berbaring di samping Bella sambil mengelus bulunya yang lembut. Dia bercerita tentang semua pencapaian yang telah mereka raih bersama. Ribuan hewan yang diselamatkan, jutaan orang yang terinspirasi,
dan dunia yang menjadi lebih baik. Bella mendengarkan dengan mata yang mulai sayup. Jack merasakan kehangatan dan kedamaian yang mengalir dari tubuh Bella. Mereka berbagi momen terakhir yang sangat bermakna. Bella meninggal dengan tenang dalam pelukan Jack pada dini hari. Dia tampak damai dan tidak kesakitan. Jack memeluk tubuh Bella sambil menangis dalam diam. Dia berterima kasih pada Bella yang telah mengubah hidupnya selamanya. Bella telah menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir. Jack berjanji akan melanjutkan misi mereka untuk menghormati kenangan Bella. Sahabat terbaiknya telah kembali ke rumah yang kekal. Pemakaman Bella dihadiri oleh ribuan orang dari seluruh dunia. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir pada anjing yang telah mengubah hidup mereka. Jack memberikan pidato yang mengharukan tentang warisan yang ditinggalkan Bella. Dia berjanji akan terus menyebarkan pesan kasih sayang yang diajarkan Bella. Bunga-bunga dan kartu ucapan memenuhi makam Bella. Dia telah menjadi legenda yang akan dikenang selamanya. Jack merasa kehilangan yang mendalam setelah kepergian Bella. Rumahnya terasa sunyi tanpa suara langkah kaki dan ekor yang bergerak. Namun Jack menyadari bahwa Bella telah memberikan begitu banyak kenangan indah. Dia mulai menulis buku ketiga yang berisi refleksi tentang kehilangan dan warisan yang ditinggalkan. Jack yakin bahwa Bella masih mengawasi dan memberikan kekuatan dari tempat yang damai. Yayasan Bella's Window Foundation terus berkembang dan menyelamatkan lebih banyak hewan. Jack membuat program beasiswa untuk anak-anak yang ingin menjadi dokter hewan. Dia juga mendirikan pusat penelitian untuk terapi hewan yang dinamai sesuai nama Bella. Warisan Bella terus hidup melalui setiap program yang dikembangkan. Jack merasa bahwa misi mereka akan berlanjut untuk generasi mendatang. Suatu hari, Jack mengunjungi sebuah shelter dan melihat seekor anak anjing yang mengingatkannya pada Bella. Anak anjing itu tampak takut dan kesepian. Jack mendekati dan mengelus kepalanya dengan lembut. Dia merasakan koneksi yang sama seperti saat pertama kali bertemu Bella. Jack memutuskan untuk mengadopsi anak anjing itu dan memberinya nama Hope. Kehidupan baru telah dimulai dengan semangat yang sama. Hope mulai menunjukkan karakteristik yang mirip dengan Bella. Dia ramah, cerdas, dan memiliki kemampuan untuk membaca emosi manusia. Jack merasa bahwa Bella telah mengirimkan Hope sebagai teman baru. Mereka mulai mengunjungi rumah sakit dan sekolah seperti yang dulu dilakukan dengan Bella. Hope tampak memahami misinya dengan baik. Jack merasa bahwa warisan Bella akan terus hidup melalui Hope. Jack mulai menulis buku keempat yang bercerita tentang perjalanan barunya dengan Hope. Dia menceritakan bagaimana Bella telah mengajarkannya untuk selalu terbuka pada cinta baru. Hope duduk di sampingnya saat Jack menulis. Dia seolah memberikan inspirasi seperti yang dulu dilakukan Bella. Jack merasa bahwa hidupnya telah kembali lengkap dengan kehadiran Hope. Cinta sejati tidak pernah berakhir tetapi terus berkembang. Dalam sebuah acara peringatan Bella, Jack bercerita tentang bagaimana cinta dan kepedulian bisa mengubah dunia. Dia menceritakan perjalanan dari penyelamatan dramatis hingga menjadi gerakan global. Hope duduk di sampingnya sambil mengenakan kalung yang sama dengan yang dulu dipakai Bella. Jack merasakan bahwa Bella hadir dalam momen tersebut. Warisan kebaikan akan terus berlanjut melalui generasi baru. Jack ini berusia 50 tahun dan telah menjadi aktivis terkemuka dalam gerakan penyelamatan hewan. Dia sering diundang sebagai pembicara di berbagai konferensi internasional. Hope selalu menemaninya dalam setiap perjalanan. Mereka telah menjadi tim baru yang melanjutkan misi Bella. Jack merasa bahwa hidupnya telah menemukan makna yang sesungguhnya. Setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan kebaikan. Yayasan yang didirikan Jack ini telah menyelamatkan lebih dari 10.000 hewan dan memiliki cabang di berbagai negara. Mereka menjadi organisasi terdepan dalam gerakan penyelamatan hewan. Jack bangga melihat pencapaian yang telah diraih. Dia yakin bahwa Bella akan bangga melihat perkembangan yayasan. Misi mereka telah menjadi gerakan global yang mengubah cara pandang dunia terhadap hewan. Jack sering merenungkan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari seorang mekanik biasa hingga menjadi aktivis terkenal. Semuanya dimulai dari momen kepedulian sederhana di tempat parkir. Jack menyadari bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk peduli dan bertindak. Bella telah mengajarkannya bahwa kebaikan selalu dimulai dari langkah kecil. Dalam refleksi terakhirnya, Jack berterima kasih pada takdir yang mempertemukannya dengan Bella.
Dia tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berubah sedemikian dramatis. Bella telah mengajarkannya tentang cinta tanpa syarat, kesetiaan, dan kekuatan untuk membuat perbedaan. Jack berjanji akan terus menyebarkan pesan Bella sampai akhir hayatnya. Warisan kebaikan akan terus hidup dalam setiap jiwa yang mereka sentuh. Kisah Bella dan Jack membuktikan bahwa satu tindakan kebaikan bisa mengubah dunia. Mereka telah menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki nilai yang sama dan pantas mendapat kasih sayang. Dari penyelamatan dramatis di tempat parkir hingga menjadi gerakan global, perjalanan mereka menginspirasi jutaan orang. Jack yakin bahwa pesan Bella akan terus hidup dalam hati setiap orang yang percaya pada kekuatan cinta dan kepedulian. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pahlawan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, tinggalkan komentar tentang bagaimana cerita ini menyentuh hati Anda, dan bagikan kepada teman-teman. Berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan menghangatkan hati Anda.